Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini adalah hari Jumat 14 Agustus 2020. Tentunya kita akan memulai pelajaran seperti biasa. Tapi sebelum itu pastikan semuanya sudah sarapan ya, sudah mandi dan juga jangan lupa sholat. Baiklah, kalau semuanya sudah siap, yuk berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita ketemu lagi di dalam pelajaran komunikasi industri pariwisata. Oke, jadi hari ini Bu Arif akan membahas tentang komunikasi di tempat kerja. Tapi sebelum itu, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya, siapkan buku, siapkan pulpen yang nantinya akan digunakan untuk mencatat setiap materi yang akan Bu Arif sampaikan, karena di akhir slide nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kalian harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan komunikasi. Kalian tentu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan kata komunikasi, karena komunikasi adalah suatu hal yang sering kita lakukan setiap hari ya, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita selalu melakukan apa yang disebut dengan komunikasi. Oke, kalian tentu sudah sering melakukan komunikasi, tapi apa sih komunikasi itu? Oke, jadi di sini baru jelaskan ya. Komunikasi secara etimologi itu secara bahasa ya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang artinya membuat sama atau make to common. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dengan tujuan tertentu. Jadi yang mengirim pesan itu disebut komunikator, yang menerima pesan disebut komunikan, dan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan disebut pesan. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Untuk membuka wawasan berpikir, silakan lihat slide yang Bu Arif tampilkan berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan salah satu profesi yang terdapat dalam industri pariwisata. Profesi tersebut mengharuskan karyawannya untuk menguasai ilmu komunikasi efektif di tempat kerja. Kemudian, apa saja profesi dalam industri pariwisata yang dimaksud tersebut? Jawaban dari pertanyaan itu akan Bu Ari sampaikan di slide berikutnya. Jadi kalau kalian masih ingat, dulu waktu MPLS, Bu Arif sering bilang sama kalian bahwa jurusan perhotelan itu identik dengan harus komunikasinya yang baik, harus komunikasinya yang bagus, kita harus sering latihan ngomong ya. Dulu Bu Arif juga menyampaikan bahwa Bu Arif sering latihan ngomong di depan kaca. Nah, jadi itu harus dipraktekkan setiap hari, nggak bisa kalau nggak dipraktekkan ya. Kelihatannya mudah, kelihatannya simple, tapi kalau tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, semuanya tidak akan menjadi terbiasa. Maka dari itu, apa yang akan Bu Arif sampaikan ini silakan diperhatikan dengan baik. Ada 5 jenis bidang profesi di industri pariwisata di sini yang akan Bu Arif bahas ya. Yang pertama yaitu adalah akomodasi. Pada bidang akomodasi, karyawan bertugas untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan tamu dari kedatangan sampai dengan keberangkatan para tamu atau wisatawan. Jadi, akomodasi di sini berhubungan dengan wisatawan ya. Jenis pekerjaan dalam bidang ini adalah ada juga doorman, kemudian bellboy, resepsionis, reservation, kasir, engineer, dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini ada jasa boga dan restoran. Pada bidang ini,
tugas karyawan adalah memberikan layanan makanan dan minuman, hiburan, serta lain sebagainya pada para tamu atau wisatawan. Jadi di sini berhubungan dengan makanan ya. Jadi pekerjaannya adalah waiter, bartender, bar kapten, chef, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu transportasi dan jasa angkutan. Pada bidang ini, karyawan bertugas memberikan layanan jasa, mengantarkan wisatawan dari satu negara ke negara lain atau dari satu kota ke kota lain, juga layanan tour guide. Jenis pekerjaannya adalah misalkan pramugari pesawat, pramugari kereta, tour guide, dan tour operator. Kemudian yang kelima ada objek wisata. Pada bidang ini, tugas karyawan adalah mempersiapkan perjalanan ke tempat wisata, hiburan, dan lain sebagainya untuk para wisatawan. Contoh pekerjaannya adalah tourism planner, tourism organization, tourism operator, atau bisa juga tour guide. Kemudian yang terakhir di sini ada meeting incentive convention exhibition atau biasa disingkat dengan MICE. Pada bidang ini, tugas karyawan adalah menyelenggarakan berbagai acara seperti untuk pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran di suatu negara atau kota atau suatu tempat tertentu. Jenis pekerjaannya bisa juga contohnya ada biro konveksi, meeting planner, exhibition organizer, destination manager, dan juga lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur komunikasi. Di sini ada beberapa unsur-unsur komunikasi ya yang akan Bu Arif sampaikan. Yang pertama di sini ada komunikator. Komunikator di sini adalah pihak yang mengirim pesan seperti tadi di awal ya. Bahwa di dalam komunikasi itu harus ada sang komunikator, yaitu sang pengirim pesan. Dalam mengirim pesan, seorang komunikator memakai saluran tertentu kepada orang atau pihak lain. Di sini kemudian yang kedua ada juga pesan atau informasinya ya yang akan dibawa oleh sang komunikator itu. Namanya adalah pesan atau informasi atau juga bisa disebut dengan message. Pesan adalah sebuah informasi yang diciptakan oleh pengirim pesan atau komunikator tadi dan akan dikirimkan kepada penerima pesan atau komunikan. Wujud pesan dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal. Apa itu verbal dan non-verbal akan Bu Arif bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga di sini ada media atau saluran. Media adalah alat atau sarana yang dipakai untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Contohnya misalkan telepon, surat, dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Seperti itu ya. Kemudian di sini yang keempat ada komunikan atau penerima ya. Kalau ada komunikator pasti harus ada seorang komunikan yang bertugas sebagai penerima pesan. Komunikan di sini adalah individu atau orang yang menerima pesan. Saat menerima pesan, komunikan tidak langsung menerimanya, akan tetapi harus dianalisis dan ditafsirkan terlebih dahulu supaya dapat memahami makna pesan tersebut. Seperti halnya misalkan Bu Arif ngomong nih sama kalian, pasti kalian mencerna dulu apa sih jawaban yang tepat untuk omongannya Bu Arif gitu. Jadi harus ditafsir dulu, dicerna dulu supaya dapat memahami makna yang disampaikan atau makna pesan yang disampaikan. Kemudian selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik di sini biasa disebut juga dengan feedback, merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari seorang komunikan setelah mendapatkan pesan dari seorang komunikator. Contohnya misalkan ketika kalian sudah mendapatkan satu informasi nih dari Bu Arif ngomong sama kalian, misalkan Bu Arif nyuruh kalian mengerjakan tugas. Kalian kan sebagai komunikan, dicerna dulu, dipahami dulu. Oh iya, aku disuruh mengerjakan tugas nih. Nah, umpan baliknya atau tanggapannya kalian akan mengumpulkan tugas tersebut. Jadi seperti itu, harus ada feedbacknya, harus ada umpan baliknya, ya.
Kemudian yang terakhir, di sini ada gangguan atau noise. Gangguan adalah sebuah hambatan yang bersifat teknis maupun semantis yang sering terjadi ketika berkomunikasi. Gangguan teknis umumnya terjadi karena saluran tidak berfungsi secara baik. Gangguan semantis terjadi karena adanya perbedaan pemaknaan, arti lambang atau simbol antara komunikator dengan komunikan. Misalkan baru contohkan di sini ya. Gangguan teknis, misalkan Bu Arif ngasih tugasnya lewat online kan, gangguan teknisnya bisa aja nggak ada sinyal, atau nggak ada kuota, atau HP-nya rusak dan lain sebagainya. Itu namanya gangguan teknis. Kalau gangguan semantis, di sini kan dikatakan bahwa terjadi karena adanya perbedaan pemaknaan. Misalkan Bu Arif ngasih kamu tugas A, kamu malah ngerjainnya dengan cara B. Itu namanya disebut gangguan semantis atau terjadinya perbedaan pemahaman antara sang komunikator kepada komunikan, antara sang pemberi pesan dan juga sang penerima pesan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat komunikasi. Tentu yang namanya komunikasi ada maksud dan tujuan dan juga ada manfaatnya. Jadi manfaat komunikasi di sini ada beberapa yang baru sampaikan. Yang pertama, kalian bisa lihat di slide, dapat menyampaikan gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan yang dimaksudkan. Kemudian yang kedua, mewujudkan sebuah konsep kesamaan antara komunikator tadi sang pembawa pesan ya, dan komunikan sang penerima pesan dalam suatu permasalahan sehingga terhindar dari adanya salah persepsi. Jadi ketika kita ada suatu masalah itu harus dikomunikasikan, harus diomongkan agar tidak terjadi suatu yang dinamakan dengan salah persepsi atau terjadinya salah paham. Kemudian yang ketiga, mampu menciptakan hubungan baik dalam suatu persahabatan, komunitas, serta bisnis. Jadi yang namanya komunikasi yang baik juga akan menimbulkan satu hubungan yang baik untuk persahabatan, komunitas, serta bisnis gitu. Jadi makanya di sini kenapa komunikasi itu sangat penting, yaitu tadi di sini manfaatnya dijelaskan bahwa akan menyamakan persepsi, juga bisa mempererat persahabatan dan juga menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis komunikasi seperti yang sudah disinggung di slide sebelumnya. Ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa itu non-verbal dan verbal? Di sini akan Barif jelaskan. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah proses penyampaian pikiran, pesan, atau perasaan kepada orang lain dengan memakai simbol yang menggunakan satu kata maupun lebih sebagai media. Bingung ya kalau mendengar urayanya atau penjelasannya? Jadi begini, contoh saja ya. Langsung contoh saja biar kalian tidak bingung. Contoh komunikasi verbal itu adalah berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca. Jadi komunikasi yang langsung disampaikan itu namanya komunikasi verbal ya. Jadi seperti kita berbicara dengan seseorang itu namanya komunikasi verbal. Ketika kita menulis atau ketika kita mendengarkan dan kita membaca itu namanya komunikasi verbal. Nah, yang komunikasi non-verbal berarti kebalikannya dari itu. Komunikasi non-verbal di sini adalah jenis komunikasi dalam bentuk mengirim pesan tanpa menggunakan kata-kata. Jadi di sini harus digarisbawahi ya, tanpa menggunakan kata-kata. Berarti menggunakan apa Bu biar sang komunikan itu atau sang penerima pesan itu tahu bahwa maksud kita adalah begitu gitu. Mengetahui maksud kita gitu ya maksudnya. Nah, jadi karena di sini dinyatakan bahwa tanpa menggunakan kata-kata, jadi komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang menggunakan misalkan ekspresi wajah. Misalkan ekspresi wajah terkejut, takut, marah, jijik,
bahagia dan sedih. Jadi untuk komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi bentuk mengirim pesan tanpa menggunakan kata-kata. Kalau komunikasi verbal tadi menggunakan satu kata maupun lebih ya, jadi bisa berbicara. Ya, itu contoh komunikasi verbal. Sementara nonverbal, sekali lagi, kalau nonverbal itu berarti tanpa menggunakan kata-kata. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, jadi sekarang kita ngomongin hambatan komunikasi. Tentu ya, yang namanya komunikasi itu nggak mungkin lancar-lancar aja, nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti selalu ada yang namanya hambatan ya. Hambatan di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada status. Kok bisa status sih, Bu? Ya, status ya. Misalkan di tempat kerja pastinya terdapat hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam hal ini, komunikasi yang terjadi cenderung satu arah. Satu arah maksudnya atasan yang merupakan superior biasanya lebih sering berbicara dibandingkan bawahan yang hanya akan mengakui atau menyetujui saja pesan yang disampaikan. Makanya ini termasuk hambatan juga, karena sang komunikan itu tidak bisa leluasa berbicara. Seperti halnya ini misalkan ya, atasan sama bawahan tadi yang sudah Bu Arif katakan. Kadang-kadang kalau atasan itu kan lebih banyak ngomongnya daripada si bawahan. Bawahan kan cuma bisa iya pak, oke pak, baik pak, siap pak, cuma bisa mengiyakan dan cuma bisa menyetujui apa yang disampaikan oleh sang atasan. Makanya di sini dijelaskan bahwa terjadi satu arah saja. Makanya itu juga termasuk hambatan dalam komunikasi, karena komunikasinya tidak bisa lancar dua arah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya cacat fisik ya. Pada saat berkomunikasi terkadang terdapat kekurangan fisik pada orang yang kita ajak bicara, seperti tuli atau tidak bisa mendengar ya. Makanya itu juga menjadi satu hambatan komunikasi. Kemudian juga ada kebisingan eksternal. Kebisingan atau pengganggu komunikasi biasanya berwujud keributan di luar seperti suara mobil, orang berteriak, suara mesin, dan lain-lain. Itu juga kan pasti akan mengganggu saat kita berkomunikasi. Contohnya saja, kalau saat Bu Arif menjelaskan di kelas, terus ada temennya yang rame, kan pasti juga menghambat satu komunikasi antara Bu Arif dan kalian yang Bu Arif jelaskan. Begitu. Terus kemudian ada juga bahasa atau jargon. Kok bisa Bu bahasa atau jargon? Nah, di dunia ini banyak sekali negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu negara pun terdapat banyak bahasa nasional dan daerah. Penggunaan bahasa yang berbeda terkadang menjadi hambatan dan proses berkomunikasi. Misalnya nih, turis asing memesan hotel dan petugas hotel tidak mengerti bahasa yang digunakan si turis tersebut. Atau enggak kita nggak usah negara deh, beda daerah misalkan dari Jawa Timur dengan Jawa Barat. Ya kalau kita tidak paham bahasanya, sama-sama nggak paham juga pasti akan menghambat komunikasi tersebut gitu ya. Paham ya untuk bahasa atau jargon? Kemudian ada juga tekanan waktu. Tekanan waktu di sini maksudnya pada saat berkomunikasi, jika seseorang berbicara dengan sangat cepat dan tergesa-gesa, ya seperti Bu Arif kadang-kadang bicaranya agak cepat ya. Percakapan hanya akan terjadi satu arah. Kalimat-kalimat pendek yang digunakan, komunikasi yang terlalu cepat, dan pesan yang disampaikan cenderung tidak jelas, akan menimbulkan resiko tinggi terjadi kesalahpahaman. Makanya Bu Arif kadang-kadang suka bilang nih, kalau misalkan Bu Arif kelupaan atau Bu Arif sering ngomongnya kecepatan, karena kalau misalkan sudah menjelaskan gitu ya, kalau sudah menjelaskan satu materi biasanya Bu Arif itu langsung pengen cetek gitu, jadi langsung aja. Makanya kadang-kadang kemarin Bu Arif pernah bilang tuh, kalau misalkan Bu Arif ngomongnya kecepatan bisa instruksi Bu ngomongnya kecepatan, atau Bu kurang ini, Bu kurang itu gitu, agar komunikasi kita tidak terhambat gitu ya. Kira-kira itu yang dimaksud dengan tekanan waktu. Kemudian ada penetapan nilai atau value judgment. Value judgment.
Ketika mendengarkan, orang cenderung hanya memberikan penilaian benar atau salah. Hal tersebut merupakan hambatan dalam komunikasi, ya. Kemudian, yang terakhir ada kurang perhatian atau inattention. Inattention. Kurangnya minat merupakan penyebab utama dari kurangnya perhatian. Selain itu, terlalu banyak minat juga akan menghambat konsentrasi pada saat berkomunikasi berlangsung. Misalkan ketika kalian diajak ngomong sama orang yang tidak kalian sukai, akhirnya kalian kan kurang antusias ya, kurang memperhatikan. Makanya itu bisa juga menghambat satu komunikasi seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya kira-kira? Tugas untuk pertemuan ini adalah silakan kalian cari berbagai teori dari beberapa tokoh tentang teknik dalam berkomunikasi, tulis dan jelaskan dalam bentuk laporan sederhana di buku tulis komunikasi industri pariwisata. Dikumpulkan kapan Bu? Dikumpulkan kalau misalkan kalian datang ada jadwal ke sekolah gitu ya. Jadi masih ada cukup waktu untuk kalian bisa mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa yang Bu Arif sampaikan tadi dirangkum dulu. Kemudian setelah itu tugasnya dikerjakan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan apa yang Bu Arif sampaikan tadi. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Oke, cukup itu aja dari Bu Arif. Kalau misalkan ada yang salah atau kurang paham apa yang baru sampaikan nanti, bisa kalian tanya aja di Japri gitu ya. Tapi sebelum ditanya, mohon untuk dibaca dengan baik, dipahami lagi apa yang baru sampaikan. Cukup itu aja ya dari baru untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay positive, and see you again. Assalamualaikum.